Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu penulis cari-cari info sehubungan dengan itu loh, penyakitnya motor Honda PCX, Honda ADV yang relaynya, kontak sekringnya mudah rusak ya. Jadi rusaknya itu terutama karena karena korosi yang diakibatkan oleh aki. Jadi aki, nggak ada yang ngomong karena aki ya, tapi ini dugaan penulis. Jadi korosi dan karatnya terjadi karena uap aki. Walau akinya aki kering, tapi ya dari ciri-cirinya warna jadi hijau kebiruan, terus ada putih-putih lah, itu sudah ciri bahwa ada terjadi korosi parah akibat kimiawi. Karena itu biasa terjadi di sekitar aki basah ya, penulis simpulkan itu juga terjadi pada aki kering juga. Dan ada yang elektrodenya karatan, bahkan penulis tadi lihat ada bautnya karatan ya. Jadi bautnya aki itu karatan, itu kan sudah ciri jelas ya bahwa aki di dekatnya soket itu sesuatu yang bodoh ya. Desain yang buruk sekali, desain yang ya fatal dari pabrikan, karena sama sekali nggak dipisah jadi satu tempat. Nah, tapi yang pengen penulis titik besar, kok sama titik aku. Yang pengen penulis kasih garis besar. Titik besar beda ya dengan garis besar ya. Ya pokoknya yang pengen garis bawahi itu adalah ternyata setelah penulis cari-cari banyak ya yang kasus sekring mati ketika tombol dinyalakan. Jadi ketika tombol starter ditekan langsung sekringnya putus. Terus ada juga dikunci kontak mati atau gimana. Pokoknya ceritanya mirip-mirip lah ya. Dan yang mengenaskan itu terjadi karena kongslet. Yang mengalami kongslet itu nggak hanya dari tipe itu saja. Jadi nggak hanya dari ADV, nggak hanya dari PCX, tapi kok merata ya. Vario ada, Vita ada, Scoopy ada, kalau nggak salah itu ya. Terus cari nggak begitu mendetail ya. Tapi ya itu kongslet. Penyebab konsletnya adalah karena kabelnya terkelupas ternyata. Ini yang makin lagi ya, makin aneh lagi ya. Kok bisa kabel terkelupas? Kabelnya itu terkelupas dan kena bodi sehingga konslet. Aneh ya. Kabel itu ada lapisan PVC yang mencegahnya bisa nempel ke yang lain-lain. Dari bodinya juga dicat. Jadi ya harusnya listriknya nggak bikin konslet karena ada catnya. Tapi ya ternyata yang terjadi nggak begitu. Yang terjadi adalah dari kabelnya itu terkelupas sehingga menggesek rangka, dan yang menggesek rangka nggak cuma satu saja tapi banyak. Nah ini ya yang mengerikan. Penulis nggak tahu apakah kasus kabel konslet ke rangka ini terjadi ke merek lain juga, tapi di kebanyakan contoh itu terjadi di merek Honda. Nah,
Entah demi alasan apapun lah ya, kok bisa sampai begitu, kok bisa sampai kabel itu gosek-gosek rangka sedemikian rupa sehingga dari kabelnya itu terkelupas. Setelah terkelupas itu gesek rangka, karena rangkanya kegosek-gosek kabel, jadi kayak diamplas, jadi bersih, yang kemudian jadi kontak. Sesuatu yang sungguh luar biasa, karena kalau di bagian lain gitu ya, dari yang bagian biasanya mulus kontaknya jadi kotor, kena kotoran, kena air, kena hujan. Tapi khusus di bagian tersebut malah jadi bersih, malah jadi sebuah kontak. Nah ini ya, tentu kalau ada yang ngalami gini itu sesuatu yang sumpek ya. Mau nggak sumpek gimana? Karena misalnya kalau konsletnya nggak terusan gitu ya, tahu-tahu motor mati di jalan, di starter lagi bisa, bawa jalan gonyang terus tiba-tiba mati, enak-enak jalan tiba-tiba mati. Ada juga yang lebih parah ya, jadi sudah ketemu, oh ternyata ini ECU-nya kebakar, nggak tahu kenapa gitu ya, digantilah ECU-nya. Wes sembuh, enak, wes seneng hati ini, pulang. Terus beberapa hari kemudian dibawa jalan agak jauh, mati lagi. Ternyata dicek, ECU-nya mati lagi, ECU-nya rusak lagi. Kan sumpek toh ya, sampai mengalami 2 kali mati seperti itu. Kalau bengkel yang bengkel yang ngerti sih ya pasti akan menyelidiki kenapa kok sampai ECU-nya itu mati. Tapi kalau ya yang sembarangan, wis bablas ae, wis gak diselidiki kenapa kok bisa rusak, kenapa ECU-nya yang sampai kena gitu ya. Karena kadang kan ada ya yang tipenya nyalahkan user, iki digawe sampai kaya ya wae ECU-ne rusak gitu loh. Nah yang repot adalah masalah rangka dari kabel ini sampai mengelupas kena rangka, itu bisa terjadi di bagian mana saja ya. Penulis pernah lihat di ADV di bagian belakang lampu remil gak salah ya. Jadi mungkin gejalanya kalau pas ngerem kenapa kok kadang mesin mati, kadang berebet gitu ya. Karena ternyata konslet ya akhirnya membuat membuat rangkanya jadi kayak kena las gitu ya. Tapi kalau power lampu belakang biasanya nggak bikin fatal ya, nggak sampai ngerusak ECU. Yang repot ya kabel ECU-nya itu kalau sampai konslet. Karena ECU kalau nggak salah BCE di depan ya, apa sing ECU-nya di depan itu penulis lupa. Nah kalau ECU-nya di depan, kabel yang menggantung-gantung itu sampai sobek lah yo, alamat toh ya. Kalau bagian lain, kalau kabel busi mungkin enggak, kabel lemahnya busi juga enggak. Ya mungkin dari lampu depan, dari lampu belok, dari starter. Kalau starter dari ECU ya. Ya sama sih sumber utamanya kalau yang kena itu kabel ECU-nya kayaknya ya. Kalau yang lain-lain nggak akan sampai menimbulkan masalah yang kritik sekali ya.
Mungkin cuma akinya cepat habis gitu dok. Tapi ya repotnya masalah seperti itu bakal sulit sekali ditelusuri, karena untuk mengetahui ada kabel yang gosek-gosek itu ya harus dibongkar total semuanya, semua rangka harus dibongkar total sampai kelihatan kabel bodinya tok, sampai kabelnya tok yang kelihatan. Itu harus ditelusuri mulai dari depan sampai belakang, harus dibongkar semua. Mungkin kalau untuk yang mekanik wis paham nih, paham kalau oh anak penyakit kok ini berarti wah ini pasti kabel. Ya, yang masalah adalah mengapa dari pabriknya itu nggak bisa bikin kabelnya itu aman. Karena jelas kalau sampai kabel itu terkelupas, kabel itu ngayunya terlalu kencang. Kalau penulis sendiri yang pernah bongkar-bongkar sampai lihat kabel itu ya Suzuki, karena kabelnya kebetulan kelihatan kalau buka dalamannya. Nah, kabel itu dililit pakai kayak logam yang ulet gitu ya, rodok kuat, rodok ulet. Jadi kalau kabelnya dipilin oleh kawat itu nemplek, nggak gampang lepas, betul-betul paten, nggak gerak, nggak goyang atau apalah. Mantap yang seperti itu. Tapi ya balik lagi lah, sampai posisi kabel itu gantung-gantung, gosek-gosek sampai selotipnya hilang, sampai lapisan PVC nya hilang, sampai catnya hilang. Itu ya merupakan tanda desain yang buruk ya dari Honda. Entah Yamaha ada apa enggak kabel konslet, mungkin Yono ae lah ya. Tapi kok banyak sekali contoh dari Honda untuk itu. Ya harapannya sih Honda memperbaiki, tapi ya seperti kita tahu Honda itu daripada mengakui terjadinya masalah, memilih bohong. Jadi ya rasanya mustahil kalau bakal kemudian nanti Hondanya itu sadar. Pasti nggak bakal sadar. Pasti motor-motor berikutnya ya tetap begitu lagi. Ya makin lama kok makin banyak ya detail-detail yang menunjukkan bahwa Honda itu sudah bukan lagi pabrikan yang bisa bikin motor yang handal. Bikin motor kok banyak penyakitnya, mudah sekali sakit. Mulai dari rangka, penulis lihat ada yang pakai bawa beban berat mengap belah, bikin rangka kok kayak gitu. Belum lagi kasus karatan dan seterusnya, pengecatan yang ternyata nggak luar dalam, pakai metode yang secara teknologi tidak bisa melapisi bagian dalam dengan baik. Itu dari metodenya itu yang sengaja dipilih, sengaja milih yang nggak bisa melapisi dalam dengan baik. Itu sudah cacat dari cara proses produksinya. Jadi bukan cat biasa dicelupi rangka gitu, enggak, tapi pakai metode elektrolisis ya, pakai metode listrik. Jadi karena pakai metode listrik nggak bisa betul-betul kayak cat biasa gitu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.